Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtaratul Najibah. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai himpunan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada definisi himpunan. Himpunan adalah gugusan atau kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Himpunan dinotasikan dengan huruf kapital. Objek dalam himpunan disebut unsur, elemen, atau anggota. Anggota himpunan biasanya disimbolkan dengan huruf kecil dan dihimpun menggunakan kurung kurawal. Nah, contoh dari himpunan yang pertama ada kumpulan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Kemudian contoh yang kedua ada kumpulan bilangan cacah kurang dari 10. Nah, contoh yang bukan himpunan diantaranya kumpulan anak pandai, kumpulan rumah mewah, dan kumpulan makanan yang lezat. Nah, ketiga pernyataan tersebut bukan termasuk himpunan, karena objek-objeknya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, terdapat kardinalitas himpunan. Kardinalitas dalam suatu himpunan menyatakan banyaknya anggota himpunan tersebut. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Dinotasikan sebagai berikut. Misalnya, kita memiliki himpunan A di mana beranggotakan A, kemudian B, dan C. Maka, kardinalitas dari himpunan A tersebut adalah, kita hitung 1, 2, 3. Nah, maka kardinalitas himpunan tersebut adalah 3. Seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang berikutnya ada penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan ini ada 4. Yang pertama dengan enumerasi. Penulisan himpunan dengan cara menuliskan semua anggota himpunan di antara 2 buah tanda kurung kurawal. Contohnya, himpunan 4 bilangan asli pertama, maka dapat kita tuliskan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, contoh yang kedua, himpunan 5 bilangan genap positif pertama, maka dapat langsung kita tuliskan B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya, penyajian himpunan yang kedua adalah dengan simbol-simbol baku. Misalnya, N untuk himpunan bilangan asli atau alami, kemudian Z untuk himpunan bilangan bulat, Q untuk himpunan bilangan rasional, I untuk himpunan bilangan irasional, R untuk himpunan bilangan real, dan C untuk himpunan bilangan kompleks. Selain itu, kita juga bisa menggunakan simbol Z positif untuk himpunan bilangan bulat positif, dan Z negatif untuk himpunan bilangan bulat negatif. Penyajian himpunan yang ketiga yaitu dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Penulisan himpunan dengan cara menuliskan syarat yang harus dipenuhi anggotanya. Nah, notasinya sebagai berikut. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Maka dapat dituliskan A sama dengan X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau juga dapat kita tulis A sama dengan X, di mana X elemen Z positif atau bilangan bulat positif, di mana X kurang dari 5. Atau ekuivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, penyajian himpunan yang keempat adalah dengan diagram Venn. Penulisan himpunan dalam bentuk diagram di mana himpunan semestanya digambarkan dengan segi 4, sedangkan himpunan-himpunan yang ada di lingkungannya digambarkan dengan lingkaran. Nah, contoh dari diagram Venn ini nanti akan kita temukan pada pembahasan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai himpunan kosong. Himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong atau null set. Dinotasikan seperti ini ya. Contohnya, A
beranggotakan X, di mana X kurang dari X, maka kardinalitas himpunan tersebut sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, B beranggotakan orang Bekasi yang pernah ke Mars. Maka kardinalitas himpunan tersebut sama dengan 0. Kenapa? Karena sejauh ini belum ada orang Bekasi yang bisa sampai ke Mars. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu misalnya C beranggotakan X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, kardinalitas himpunan C tersebut juga sama dengan 0. Selanjutnya, himpunan bagian. Jika A dan B adalah himpunan dan setiap anggota A juga merupakan anggota B, maka A adalah himpunan bagian dari B. Atau secara ekivalen B adalah superset dari A. Jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit ada satu anggota B yang bukan anggota A, maka A merupakan himpunan bagian sejati atau proper subset dari B. Dilambangkan seperti ini ya. Contohnya, himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B beranggotakan 1, 2, dan 3. Maka A superset B. Kemudian contoh yang kedua, misalnya sebuah himpunan memiliki anggota 1. Kemudian himpunan yang lain beranggotakan 2 dan 3. Nah, maka kedua himpunan ini merupakan proper subset dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Himpunan yang sama. Nah, A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. Kemudian, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Dinotasikan seperti ini. Contoh, jika A sama dengan 0,1 dan B beranggotakan X, di mana X dikali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita cari terlebih dahulu anggota B-nya. Di sini X dikali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, bisa kita tulis X sama dengan 0 dan X min 1 sama dengan 0. Karena X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Nah, di sini kita ketahui bahwa anggota B itu 0 dan 1. Maka A dan B itu merupakan himpunan yang sama. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Himpunan yang ekivalen. Dua himpunan dikatakan ekivalen jika dua buah himpunan memiliki kardinal atau banyak anggota yang sama. Dapat dinotasikan seperti ini. Contoh, misalkan A memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7. Kemudian B beranggotakan A, B, C, dan D. Maka A ekivalen dengan B. Sebab kardinalitas himpunan A dan kardinalitas himpunan B sama, yaitu 4. Selanjutnya ada himpunan yang saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dinotasikan seperti ini. Jika kita gambarkan dengan diagram Venn, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat bahwa dua himpunan ini tidak memiliki ikatan. Contoh, jika A beranggotakan X, di mana X elemen bilangan bulat positif, dan X kurang dari 8, dan B sama dengan 10, 11, dan 12, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua himpunan tersebut saling lepas, karena tidak ada anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Selanjutnya, himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set adalah dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Dinotasikan seperti ini. Contoh, A beranggotakan 1 dan 2, maka
himpunan kuasa dari A itu terdiri atas himpunan kosong, 1, 2, dan 1, 2. Kalau kita cari jumlah himpunan kuasa pada himpunan A tersebut, bisa kita tulis seperti ini. Di sini kita lihat di rumusnya ini 2 pangkat M. Nah, M ini maksudnya banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Jadi kita tulis 2. Nah, di sini banyak anggotanya ada 1, 2. Maka kita pangkatkan 2. Jadi, himpunan kuasa pada himpunan A tersebut adalah 4. Seperti itu. Kita hapus lagi. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya ada operasi himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection. Dinotasikan seperti ini. A irisan B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Contoh, di sini kita memiliki 2 himpunan. Yang pertama himpunan A. Himpunan A beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian himpunan B beranggotakan 6, 10, 14, dan 18. Kita lihat di antara kedua himpunan tersebut, anggotanya yang sama yang mana? Kita lihat di sini ada 6, karena dua-duanya memiliki angka 6, kemudian 10. Maka A irisan B sama dengan 6 dan 10. Jika kita gambarkan dengan diagram Venn, maka akan seperti ini. Nah, bagian yang diarsir ini merupakan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya adalah gabungan. Gabungan biasa juga disebut union. Dinotasikan seperti ini. A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Contoh, misalkan kita memiliki himpunan A yang beranggotakan 3, 5, dan 7. Kemudian B beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A gabungan B adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Bisa kita lihat bahwa gabungan kedua himpunan tersebut memuat kedua anggota himpunan tersebut. Jika kita gambarkan menggunakan diagram Venn, maka hasilnya seperti ini. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian dari gabungan tersebut. Kemudian ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta atau universal adalah suatu himpunan yang sebenarnya merupakan elemen himpunan semesta atau himpunan universal yang bukan elemen A. Dinotasikan seperti ini, di mana X elemen himpunan semesta, tetapi X bukan elemen A. Jika kita gambarkan menggunakan diagram Venn, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, daerah yang diarsir ini, yang di luar lingkaran, itu merupakan daerah penyelesaiannya. Misalkan kita memiliki himpunan semesta atau himpunan universal yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian A beranggotakan 1, 3, 7, dan 9. Maka A komplement adalah 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya, jika kita memiliki himpunan B yang beranggotakan 2, 4, dan 5, maka komplemennya itu adalah 1, 3, 6, 7, 8, dan 9. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selisih. Dinotasikan seperti ini. A selisih B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Sama dengan A irisan B komplement. Jadi misalnya kalau kita punya himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita punya himpunan B yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Jadi yang atas ini, anggota yang ini dikurangkan dengan yang bawah. Jadi yang masih ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian kalau misalnya kita balik, B selisih A. Karena himpunan B ini, setiap anggota himpunan B ini ada di himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan kosong.
Kalau kita gambarkan di diagram Venn, hasilnya seperti ini. Nah, yang di arsir ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut ke operasi berikutnya, BD setangkup. Dinotasikan seperti ini. A BD setangkup B sama dengan A gabungan B dikurang A irisan B sama dengan A selisih B gabungan B selisih A. Contoh, kita punya himpunan A dengan anggota 2, 4, dan 6. Kemudian himpunan B beranggotakan 2, 3, dan 5. Maka A BD setangkup B sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Nah, daerah penyelesaiannya itu yang ini. Jadi, seperti gabungan dikurang dengan irisan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada perkalian Cartesian. Notasinya seperti ini. Misalkan kita punya himpunan C dengan anggota 1, 2, dan 3, dan D dengan anggota A, B. Maka C kali D sama dengan 1, A, 1, B, 1, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Catatan, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka kardinalitas dari A kali B sama dengan kardinalitas himpunan A dikali kardinalitas himpunan B. Kemudian yang catatan yang kedua, pasangan berurutan A dan B berbeda dengan B dengan A. Dengan kata lain, AB tidak sama dengan BA. Kemudian perkalian Cartesian tidak komutatif, yaitu A kali B tidak sama dengan B dikali A, dengan syarat A atau B bukan merupakan himpunan kosong. Jika A atau B merupakan himpunan kosong, maka A kali B sama dengan B dikali A sama dengan himpunan kosong. Oke, selanjutnya, di sini terdapat hukum-hukum aljabar himpunan dan dualitasnya. Prinsip dualitas merupakan dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberi jawaban yang benar. Nah, untuk yang pertama ini ada hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa A gabungan himpunan kosong hasilnya adalah himpunan A. Bentuk dualnya adalah A irisan himpunan semesta hasilnya adalah A. Kemudian hukum himpunan yang kedua terdapat hukum nul atau hukum dominasi, di mana A irisan himpunan kosong menghasilkan himpunan kosong. Kemudian bentuk dualnya adalah A gabungan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta pula. Kemudian untuk yang hukum yang ketiga ada hukum komplement, di mana A gabung dengan A komplement akan menghasilkan himpunan semesta. Bentuk dualnya A irisan A komplement akan menghasilkan himpunan kosong. Selanjutnya hukum yang keempat yaitu hukum idempoten. A gabung A sama dengan A. Bentuk dualnya A iris A sama dengan A. Hukum yang kelima adalah hukum penyerapan. Jika A gabung A iris B sama dengan A, maka bentuk dualnya A iris A gabung B sama dengan A. Hukum yang keenam adalah hukum komutatif. Misalnya A gabung B, maka hasilnya adalah B gabung A. Bentuk dualnya A iris B sama dengan B iris A. Hukum himpunan yang ketujuh ada hukum asosiatif. A gabung B gabung C, maka akan menghasilkan A gabung B gabung C. Bentuk dualnya A iris B iris C akan menghasilkan A iris B iris C. Selanjutnya, hukum yang kedelapan ada hukum distributif, di mana A gabung B iris C akan menghasilkan A gabung B beririsan dengan A gabung C. Bentuk dualnya adalah A iris B gabung C akan menghasilkan A iris B akan bergabung dengan A iris C. Hukum yang 9 adalah hukum De Morgan. Jika A gabung B dikomplementkan akan menghasilkan A komplement iris B komplement. Bentuk dualnya adalah jika A beririsan dengan B dikomplementkan akan menghasilkan A komplement gabung B komplement. Hukum yang ke-10 adalah hukum 0 atau 1. Jika himpunan kosong dikomplementkan, maka akan menghasilkan himpunan semesta.
Kemudian bentuk dualnya, jika himpunan semesta dikomplementkan, maka akan menghasilkan himpunan kosong. Hukum yang 11 adalah hukum involusi, di mana A komplement jika dikomplementkan maka akan menghasilkan A. Oke, di antara hukum-hukum aljabar himpunan tersebut, hanya hukum komutatif dan hukum asosiatif yang berlaku untuk operasi beda setangkup. Oke, selanjutnya, prinsip inklusi eksklusi. Menyatakan banyak anggota di dalam gabungan himpunan. Misalnya, A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabung B berhingga. Sehingga kardinalitas dari A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A irisan B. Selanjutnya, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas, maka kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B. Selanjutnya, misalkan A dan B himpunan berhingga, maka kardinalitas A beda setangkup B berhingga. Kardinalitas A beda setangkup B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang 2 kali kardinalitas A irisan B. Selanjutnya, misalnya A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabung B gabung C berhingga, sehingga kardinalitas A gabung B gabung C sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurang kardinalitas A irisan B dikurang kardinalitas A kurang irisan C dikurang kardinalitas B irisan C dan ditambah kardinalitas A irisan B irisan C. Nah, untuk himpunan A1, A2 sampai dengan AR berlaku hukum seperti ini. Oke, selanjutnya ada himpunan ganda. Himpunan ganda adalah himpunan yang elemennya boleh berulang atau tidak harus berbeda. Contohnya di sini himpunan yang beranggotakan 1, 1, 1, 2, 2, dan 3. Kita bisa lihat di sini ada beberapa elemen yang berulang, yaitu 1 dan 2. Selanjutnya, multiplisitas dari suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Contoh di sini ada himpunan M beranggotakan 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, dan 1. Oh iya, sekedar informasi, urutan pada sebuah himpunan itu tidak penting, jadi kita bisa menuliskan secara urut maupun tidak, itu tidak masalah. Di sini misalnya kita mencari multiplisitas 0, maka kita hitung ada berapa banyaknya 0 pada himpunan tersebut, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Misalnya kita mau mencari multiplisitas 1 pada himpunan ini, kita hitung 1, 2, 3. Nah, maka multiplisitas 1 pada himpunan ini adalah 3. Selanjutnya, himpunan merupakan contoh khusus dari suatu multiset, yang dalam hal ini multiplisitas dari setiap elemennya adalah 0 atau 1. Selanjutnya, kardinalitas dari suatu multiset didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padanannya, dengan mengasumsikan elemen-elemen di dalam multiset semua berbeda. Nah, pada contoh di sini, pada himpunan M, kita hitung kardinalitasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setiap elemen tetap kita hitung berbeda, gitu, walaupun angkanya sama. Kita ke materi selanjutnya. Di sini ada operasi pada himpunan ganda. P gabung Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Contoh di sini himpunan P memiliki anggota A, C, D, D, dan Q memiliki anggota A, B, C, C. Maka P gabung Q sama dengan A, B, C, C, D, D. Jadi kita ambil yang paling banyak, misalnya di sini A di sini 3, A di sini 2. Maka yang di sini lebih banyak kita masukkan ke sini. Terus B di sini tidak ada, di sini ada. Jadi kita masukkan yang ada. Kemudian C di sini 1, di sini 2. Kita ambil yang paling banyak. Maka kita masukkan C di sini 2. D di sini 2, di sini tidak ada. Jadi kita masukkan yang banyak di sini. Jadi D di sini ada 2. Selanjutnya, P irisan Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas minimum
elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Jadi ini kebalikan gabungan yang tadi. Misalnya P memiliki anggota AAA, CDD, dan Q beranggotakan AA, BCC, maka irisannya kita ambil yang paling sedikit. Di sini A-nya 3, di sini 2, maka kita ambil yang 2. Selanjutnya di sini tidak ada B, di sini ada B, maka kita ambil yang tidak ada. Jadi tidak usah kita tulis B-nya. Kemudian C di sini 1, di sini 2, maka kita ambil yang paling sedikit, yaitu 1. Begitupun dengan D. Selanjutnya, P kurang Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi multiplisitasnya pada Q. Nah, ini ditulis jika selisihnya positif dan tidak ditulis jika selisihnya 0 atau negatif. Misalnya di sini ada himpunan P beranggotakan AAA, BB, C, DD, dan E. Dan Q beranggotakan AA, BBB, CC, DD, dan F. Maka P kurang Q adalah A dan E. Kita bisa lihat di sini, A di sini ada 3, kemudian di sini ada 2. 3 dikurangi 2 adalah 1. Karena positif, kita tulis. Kemudian B di sini ada 2, kemudian di sini ada 3. 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Karena hasilnya negatif, jadi tidak perlu kita tulis. Kemudian C di sini ada 1, di sini ada 2. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. Maka tidak perlu kita tulis. D di sini ada 2, kemudian di sini ada 2. 2 dikurangi 2 adalah 0. Karena hasilnya 0, jadi kita tidak tulis. Kemudian E di sini ada 1, dan di sini ada 0, atau tidak ada ya. Maka 1 dikurangi 0 adalah 1, jadi kita tulis. Kemudian F di sini ada 1, dan di sini ada 0. 0 dikurangi 1, negatif 1, maka tidak perlu kita tulis. Jadi hasilnya P dikurang Q sama dengan AE. Kemudian P tambah Q, yang didefinisikan sebagai jumlah dua buah himpunan ganda, adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut pada P dan Q. Contoh di sini ada himpunan P beranggotakan AA, B, CC, dan Q beranggotakan A, BB, dan D. Maka P tambah Q adalah, di sini kita lihat A-nya di sini ada 2, kemudian di sini ada 1. Jadi 2 tambah 1 adalah 3. Kemudian di sini ada B-nya ada 1, di sini B-nya ada 2. B tambah 1 tambah 2, 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian di sini C-nya ada 2, di sini tidak ada. Jadi 2 tambah 0, 2. Kemudian D-nya di sini ada 1, di sini tidak ada. 0 tambah 1 adalah 1. Jadi P tambah Q sama dengan AAA, BBB, CC, dan D. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pembuktian himpunan. Pembuktian himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Oke, yang pertama ini ada pembuktian himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Yang kedua adalah pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Kemudian yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Pembuktian dilakukan dengan menerapkan hukum-hukum atau sifat-sifat aljabar himpunan. Kemudian yang keempat, pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya, di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Nah, seperti ini ya notasinya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh pembuktian himpunan. Yang pertama, kita akan membuktikannya dengan menggunakan diagram Venn. Jadi pertama kita warnai yang dalam kurung ini B gabung C. Di sini warna kuning ini merupakan B gabung C. Kemudian A irisan dengan B gabung C. Maka kita warnai yang warna biru ini. Jadi daerah penyelesaiannya yang warna biru ini. Kemudian kalau misalnya A irisan B gabung A irisan C. Pertama kita warnai A irisan B dengan warna kuning. Kemudian A irisan C kita warnai dengan warna biru. Maka gabungannya adalah yang ini, warna kuning dan biru ini. Jadi kita bisa lihat bahwa daerah penyelesaian dari kedua operasi ini adalah sama. Maka A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Selanjutnya, dengan menggunakan tabel keanggotaan. Nah, dengan menggunakan tabel keanggotaan ini,
menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan 0 untuk menyatakan bukan himpunan. Jadi, setelah menggunakan tabel keanggotaan ini, kita bisa lihat bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Sini tabelnya sama ya. Kita lanjut ke contoh pembuktian yang berikutnya. Di sini ada contoh pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement adalah A. Pertama, kita gunakan hukum distributif. Kita ubah menjadi A irisan B gabungan B komplement. Kemudian, kita gunakan hukum komplement sehingga menghasilkan A irisan himpunan semesta. Kemudian dengan hukum identitas, maka menghasilkan A. Jadi terbukti bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement adalah A. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.